Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Nabilah, NIM 2502041, Prodi Agroteknologi, mata kuliah Agroklimatologi, dosen pengampu Cik Salmiati, MP PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Oke, lanjut. Latar belakang Growing Degree Days, yaitu biasa kita panggil GDD. Ini merupakan metode yang sering digunakan untuk menghitung akumulasi suhu yang diterima tanaman selama masa pertumbuhannya. Konsep ini harus didasarkan pada hubungan antara suhu lingkungan dengan laju perkembangan tanaman, di mana setiap tanaman memerlukan sejumlah akumulasi panas tertentu untuk mencapai fase pertumbuhan. Tanaman memerlukan sejumlah akumulasi tertentu untuk yang tertentu akumulasi suhu tersebut yang berperan penting dalam berbagai proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, respirasi, pembelahan sel, dan pembentukan biomasa. Oleh karena itu, GDD banyak digunakan sebagai indikator untuk memprediksi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan umur tanaman dalam satuan hari. Dalam budidaya tanaman, penggunaan GDD membantu petani dan peneliti memahami hubungan antara suhu lingkungan dengan perkembangan tanaman secara lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan umur tanaman berdasarkan hari tanam. Nilai GDD juga berperan penting dalam pengolahan pertanian modern, seperti penentuan jadwal irigasi, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit yang dipengaruhi oleh kondisi suhu. Tujuan praktikum pada judul GDD yaitu pertama, menghitung nilai Growing Degree Days berdasarkan data suhu harian. Terus menganalisis hubungan nilai GDD dengan pertumbuhan bibit kelapa sawit pada fase minor seri, serta mengevaluasi pengaruh akumulasi suhu tersebut terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit. Untuk alat dan bahan itu yang pertama penggaris, yang kedua HP, yang ketiga tabel pengamatan, yang keempat bibit kelapa sawit yaitu minor seri. Nah, untuk cara kerja, yang pertama kita harus mencatat termin dari aplikasi cuaca pada handphone pukul 7 sampai jam 8 waktu Indonesia bagian barat, dan Timex pukul 12 sampai jam 13 WIB, yaitu dari jam 12 sampai jam 1 siang dalam periode tanggal. Terus pada pengukuran di pagi hari, siram bibit kelapa sawit menggunakan air yang secukupnya. Terus menghitung GDD harian menggunakan rumus yang sudah ditetapkan. Menjumlahkan GDD harian untuk memperoleh akumulasi GDD. Mengukur tinggi bibit dan jumlah daun pada awal serta akhir pengamatan, serta mencatat dan menganalisis data untuk mengetahui hubungan GDD dengan pertumbuhan bibit kelapa sawit di minor seri. Dan ini ada hasilnya dari kode tanaman sawit 1, sawit 2, sawit 3. Dan inilah yang sudah kita akumulasi. Oke, untuk pembahasannya, berdasarkan hasil pengamatan selama 25 hari diperoleh akumulasi GDD sebesar 327 derajat Celcius per hari. Nilai GDD harian berkisar antara 10,5 sampai 15 derajat Celcius hari, yang menunjukkan bahwa suhu lingkungan selama pengamatan cukup mendukung pertumbuhan tanaman. Semakin tinggi nilai GDD yang terakumulasi, semakin besar energi panas yang tersedia untuk mendukung proses fisiologis dan pertumbuhan tanaman. Peningkatan akumulasi GDD yang terjadi secara bertahap menunjukkan bahwa kondisi suhu relatif stabil dan berada di atas suhu dasar 15 derajat Celcius. Kondisi ini memungkinkan proses fotosintesis, respirasi, dan pembentukan jaringan tanaman berlangsung dengan baik sehingga mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman. Pembahasannya, pertumbuhan tinggi tanaman sawit menunjukkan perbedaan pada setiap sampel. Sawit 1 mengalami penurunan tinggi dari 32 cm menjadi 31 cm, sedangkan sawit 2 meningkat dari 24,5 cm menjadi 26 cm, dan sawit 3 mengalami peningkatan tertinggi dari 33,5 cm menjadi 36 cm.
Pada parameter jumlah daun, sawit 1 meningkat dari 7 menjadi 8 helai, sawit 2 dari 6 menjadi 7 helai, sementara sawit 3 tetap 5 helai. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan terbaik berdasarkan parameter tinggi terjadi pada sawit 3, sedangkan pertambahan jumlah daun lebih baik pada sawit 1 dan sawit 2. Perbedaan pertumbuhan tanaman dapat dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara, kondisi media tanam, intensitas cahaya, serta kemampuan tanaman menyerap nutrisi. Unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium berperan penting dalam mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman, terutama pada pertambahan tinggi dan pembentukan daun. Tanaman yang memperoleh kondisi tumbuh optimal cenderung menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tanaman dengan kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Selain itu, media tanamnya dan pengolahan pemupukan juga mempengaruhi pertumbuhan bibit kelapa sawit. Penggunaan kombinasi pupuk organik dan anorganik yang tepat dapat meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun, serta kualitas pertumbuhan bibit pada fase pembibitan. Oleh karena itu, perbedaan hasil pertumbuhan pada masing-masing sampel sawit diduga dipengaruhi variasi kondisi tumbuh dan kemampuan adaptasi tanaman terhadap lingkungannya. Oke, kesimpulannya berdasarkan hasil pengamatan, pertumbuhan tanaman sawit menunjukkan bahwa perbedaan pada setiap sampel sawit 3 memiliki pertumbuhan tinggi lebih baik, sedangkan sawit 1 dan sawit 2 menunjukkan peningkatan jumlah daun yang lebih agak terlalu baik juga. Perbedaan pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ketersediaan unsur hara, media tanam, dan pengolahan pemupukan yang mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman. Dan ini daftar pustaka referensi yang saya ambil. Sekian dari laporan praktikum kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.